Selanjutnya yaitu ada learning dan motivasi. Nah, learning ini yaitu proses dari memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan perubahan perilaku individu sebagai hasil dari beberapa pengalaman. Selanjutnya ada workplace learning. Nah, proses dari memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait pekerjaan melalui program pelatihan formal dan interaksi sosial informal di antara karyawan. Lalu ini selanjutnya ada model 70, 20, dan 10. Nah, 70 ini yang dimaksud yaitu 70% pembelajaran di tempat kerja berasal dari pengalaman di tempat kerja. Lalu yang 20 ini 20% dari interaksi dengan orang lain. Dan terakhir yaitu ada 10% itu dari kegiatan dan acara pembelajaran formal. Nah, informal learning ini apa sih? Informal learning itu adalah pembelajaran yang terjadi secara alami sebagai bagian dari pekerjaan dan tidak direncanakan atau dirancang oleh organisasi. Namun, formal learning adalah pembelajaran yang terstruktur dan direncanakan oleh organisasi. Nah, pembelajaran yang melibatkan aktivitas formal, terencana dan terstruktur atau transfer keterampilan, pengetahuan, dan informasi terkait pekerjaan yang terorganisir. Nah, ini termasuk kegiatan seperti instruksi kelas, program on the job, terstruktur, loka karya, seminar, e-learning, dan kursus yang ditawarkan di institut eksternal. Nah, informal learning ini pembelajaran yang terjadi terutama secara spontan dan di luar kegiatan formal yang dirancang, ditransfer, atau di keterampilan, pengetahuan, dan informasi yang tidak terstruktur terkait pekerjaan. Nah, biasanya selama bekerja ini dimulai oleh peserta didik dan dapat melibatkan atau meminta bantuan rekan kerja, pemecahan masalah, percakapan insidental, mencari pengetahuan ahli di internet, beberapa jenis pelatihan dan bimbingan, pemecahan masalah kelompok, dan sesi makan siang dan belajar. Nah, ini ada ACT teori, yaitu ada pembelajaran berlangsung dalam 3 tahap yang dikenal sebagai pengetahuan deklaratif, komplikasi pengetahuan, dan pengetahuan prosedural atau proseduralisasi. Selanjutnya ada resource allocation theory. Nah, ini sumber daya individu memiliki sumber daya kognitif yang terbatas dapat digunakan untuk mempelajari tugas baru. Selanjutnya ada deklaratif knowledge. Nah, ini pengetahuan, fakta, dan informasi. Lalu ada conditioning theory. Nah, conditioning theory ini ada 3. Yang pertama yaitu ada stimulus, yang kedua ada behavior, terus yang ketiga ada consequence. Nah, yang pertama tadi ada stimulus. Nah, stimulus ini peristiwa atau isyarat di lingkungan menarik perhatian kita. Yang kedua yaitu ada behavior, yaitu sebuah respon atau serangkaian respon. Lalu yang terakhir tadi ada consequence, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, tidak ada konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya ada materi training design. Nah, training design ini yaitu proses mempersiapkan dan merencanakan acara untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, ada learning engagement, yaitu sejauh mana peserta didik secara kognitif, fisik, dan emosional tenggelam dalam konten pelatihan dan proses pembelajaran. Ada pula
outsourcing, yaitu penggunaan pemasok eksternal untuk menyediakan program dan layanan pelatihan dan pengembangan. Lalu ada permintaan untuk proposal atau RFP, yaitu sebuah dokumen yang menguraikan kepada calon vendor dan konsultan pelatihan organisasi dan kebutuhan proyek. Nah, yaitu ada training contact. Nah, training contact itu ada dua, yaitu meaningfulness, yaitu konten pelatihan yang kaya akan asosiasi dan mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Yang kedua yaitu ada subject matter expert atau SME, yaitu seseorang yang akrab dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk yang diperlakukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan. Selanjutnya ada training method atau metode training, yaitu pertama ada metode aktif dan pasif. Metode aktif versus metode pasif. Yang kedua ada komunikasi satu arah dan versus dua arah. Lalu ada informasi versus pengalaman, pelatihan di luar pekerjaan dan di dalam pekerjaan. Lalu ada offline dan online, yaitu pelatihan berbasis teknologi. Yaitu ada aktif praktik. Nah, aktif praktik ini ada tiga, yaitu praktik, aktif praktik, dan condition of praktik. Nah, yang pertama itu ada praktik. Praktik itu fisik atau mental, latihan tugas, keterampilan atau pengetahuan untuk mencapai beberapa tingkat kemahiran dalam melakukan tugas atau keterampilan atau menunjukkan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada aktif praktik, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk berlatih melakukan tugas pelatihan atau menggunakan pengetahuan selama pelatihan. Lalu yang terakhir ada condition of praktik, yaitu kondisi latihan yang diterapkan sebelum dan selama pelatihan untuk meningkatkan efektivitas latihan aktif yang dan memaksimalkan pembelajaran dan retensi.